Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya selalu kayak sudah klise gitu. Ciri khas Bang. Iya, karena kita kan Nusantara TV ya. Bisa disaksikan di mana saja, termasuk bagi Anda yang menyaksikan program Downcast melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Ketemu lagi dalam program kesayangan Anda Downcast dengan saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamu. Oke, hari ini istimewa Bang Don. Iya. Ya, tapi saya mau nanya dulu, kenapa suara agak serak-serak seksi? Ya sebetulnya ini saya beberapa hari flu, lalu kemudian sudah mau mengakhirinya. Oke, ini menyambut. Jadi jangan takut terjangkit. Jangan dulu, kita belum kasih tahu tamu kita. Ya, jadi suara samar-samar bocor dikit, tapi saya katakan ini edisi atau episode spesial Bang Don. Karena bukan cuma kita ini menyambut tahun 2025, tapi tamu kita juga istimewa. Betul. Dia orang yang pendidikannya teknik nuklir. Iya. Bukan dokter, tetapi Menkes. Nah, Udah ketahuan. bukan ekonom, tapi bangsir. Itu kan hebat sekali. Siapa tadi? Jadi sudah ketahuan. Iya, selamat datang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Apa kabar Pak Menteri? Selamat. Selalu. Ya, sehat selalu. Ya, Menkes harus bilang sehat. Iya, tapi diarahkan ke Bang Don tadi tuh biar suaranya pulih ya Pak Menteri ya. Terima kasih sudah hadir dalam program Downcast Pak Menteri. Ini kita merasa istimewa sekali karena Anda hadir di sini. Pertama kali deket-deket akhir tahun datang ya ke acara. Saya sebetulnya sudah Sejak jadi Menteri Kesehatan. sebetulnya sebelum menjadi menteri, kita sudah menghubungi beliau. Iya. Itu ada beberapa teman tim di sekitarnya, ada Randy, ada Ronald yang kita hubungi. Ya nanti baru sekarang. Memang harus jadi menteri dulu. Jadi kalau Padahal kita sudah tahu Pak, iya kan tetap jadi menteri. Cuma pada waktu itu kita pikir jangan-jangan menteri keuangan. karena banker ya. Iya. Tapi kali ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat penting dan vital bagi semua orang, khususnya orang Indonesia, yaitu kesehatan. Iya. Oke, Bang Don. Ya. Kita dengarkan Pak Prabowo punya program khusus di bidang kesehatan, bahkan ditarget untuk kenceng ya. Quick win. Ya, quick win di bidang kesehatan itu apa saja sebetulnya Pak? Pak Prabowo itu punya Astacita 8. Nomor 4-nya itu mengenai SDM kesehatan di situ. Di bawah Astacita ada 17 program prioritas. Nomor 7-nya kesehatan ada di situ. Dari 17 itu ya? Iya, di bawah yang 17 ada 8 quick win. Nah itu ada 3 program kesehatan. Dari 8 quick win, 3 di antara itu adalah kesehatan. Yang nomor 1, program screening untuk masyarakat Indonesia. Yang nomor 2, akselerasi pengentasan TBC. Nomor 3, pembangunan 66 rumah sakit di kabupaten kota tertinggal. 66 rumah sakit baru lagi di luar 11 yang sudah dibangun sebetulnya. Itu 11 rumah sakit besar di miliknya Kemenkes. Ini di kabupaten kota tertinggal seperti daerahnya. Oh, itu saya rasa NTT ya. Itu berapa lama Pak Menteri jangka waktu? Kalau namanya quick win nggak bisa lama-lama. Cepat ya? Cepat. Setahun 2 tahun gitu ya? Iyalah, karena tertinggal kan pasti susah. Jadi akan ada 66 rumah sakit baru yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Bisa baru, mungkin memperbarui yang ada sekarang. Karena Bang Don pernah lihat Labuan Bajo kan? Saya melihat dan Sebelum dan sesudah kan, gitu kan? Sebelumnya seperti apa kan? Jauh. Ya ya kita bangun baru, tapi di lokasi yang lama, lah, gitu kan? Karena lokasinya kan sudah ada, sayang kan? betul. Jauh sekali dibanding dengan yang sebelumnya. Kalau saya sudah bisa punya Before bayangan. and after gitu. Ya, Before and after. saya punya bayangan kalau begitu. Kalau soal screening, saya sebetulnya selalu mau panggil dok. Kalau soal screening, kan itu diartikan screening gratis untuk masyarakat. Dan itu sebetulnya ada sesuatu yang baru. Dalam pengertian biasanya masyarakat tunggu sakit kan baru datang deh. Iya. Preventif Di mana? ya. Banyak orang lupa bahwa tugas Menteri Kesehatan itu bukan prioritasnya mengobati orang sakit, tapi menjaga orang agar tetap sehat. Ya memang banyak
kalau dulu pendidikan kedokteran memang kan banyaknya mengobati orang sakit. Betul. Tetapi sebenarnya kenapa namanya Menteri Kesehatan? Emang tugasnya menjaga orang tetap sehat. Tidak harus dokter, Bang. Kalau dokter itu orang sudah sakit. Jadi abang harus ke dokter sekarang, jangan ke Pak Menteri. Dasar mau ngomong Karena ini preventif. Karena sakit itu mahal. Sama kualitas hidup kan jelek. Iya. Dan siapa sih yang mau sakit? Sebenarnya kan kita maunya sehat. Gitu. Makanya Pak sehat. Menteri, ada satu kata-kata yang saya sering dengar sejak saya awal jadi jurnalis. Di Indonesia, orang miskin dilarang sakit. Saya bisa balik. Itu semua orang di kesehatan selalu bilang SDG 3 gitu kan. Apa itu? Sustainable Development Goal number 3. Itu kan mimpinya goalsnya kesehatan. Itu to promote healthy life and well-being for all people and all ages. Nggak ada to cure sick people. Nggak ada kan. Terus namanya saya begitu ketemu sama Menteri Kesehatan G20, G7, APEC. Semua namanya Health Minister. Nggak ada namanya Sick Minister. Nggak ada. Semua health minister. Jadi emang tugasnya menjaga tetap sehat. Nah tetap sehat itu jaga gimana supaya tetap sehat? Ya harus rajin screening. Supaya ketahuan sebelum sakit ketahuan dulu. Apa yang di screening? Nah beda. Yang screening bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Nanti kita bagi. Setiap ulang tahun, tadinya saya mau bilang, Pak Presiden mau kasih hadiah ulang tahun. Hebatnya Pak Prabowo ya, dia bilang, Pak Menkes jangan ngomong Presiden, ngomong negara. Terharu saya lu ngomong gitu loh. Pak Presiden bilang, Negara hadir ya. negara memberi hadiah bagi rakyatnya, screening gratis untuk menjaga dia tetap sehat. Nah anak-anak screeningnya beda. Anak-anak tuh ditusuk jari kakinya. Iya. Nah itu ada tuh namanya congenital hypothyroid, congenital adrenal hyperplasia ada. Itu standar screening untuk bayi baru lahir. Supaya kalau dia ketahuan bisa diobati cepat, dianya terhindar dari berbagai macam penyakit bayi baru lahir. Tapi kalau seumuran kita Pak Don, Saya nggak mau begitu. iya nggak apa-apa. Orang seumuran kita itu kalau saya tanya paling banyak meninggal apa sih? Iya. Ya kan? Penyebabnya. Meninggal tuh paling banyak kalau ditanya ke rumah sakit. Nomor 1 stroke. Stroke. Ya. 300.000 setahun. Nomor 2 jantung 250.000 setahun. Wow. Nomor 3 cancer 234.000 setahun. Ini data kita ya. Jantung sama stroke itu penyebabnya apa? Cardiovascular disease, pembuluh darah. Iya. Betul. Itu yang di screen 3 aja. Tekanan darah itu hubungannya sama darah. Iya. Gula darah, lemak darah. Tekanan darah di bawah 130/90. Ukurnya pakai tensi. Iya. Gula darah tusuk yang dilihat HbA1c-nya gulanya harus di bawah 5,7. Lemak darah tusuk dilihat kolesterolnya. LDL yang penting di bawah 100. Kalau itu dijaga tuh tekanan darah di bawah 130/90. Kalau lebih minum obat tiap hari. Ada namanya amlodipid. Gratis di puskesmas sudah dapat. HbA1c gula darah diukur di atas 5,7 minum tuh obat di puskesmas ada metformin setiap hari. Gratis juga. Gratis. Oke. Kalau ini lemak darah atau kolesterol tuh di atas 100 LDL aja diukur. Itu minum statin ada atorvastatin, rosuvastatin gratis di puskesmas tiap hari. Itu insya Allah umurnya rata-rata 75 tahun. Itu aja, itu di screening. Itu aja di screening. Dalam praktek screening ini berjalan efektif nggak di lapangannya? Artinya banyak yang Diukur nggak tiap tahun? saya selalu ada dokternya. Hah? Ukur tiap hari? Ada. Ukur nggak tiap Ukur. hari? Ukur. Ada yang di atas, ada di bawah nggak? Saya aman. Ada nggak? Dia ketawa pasti ada. Saya dari saya. Ya, umum itu jawaban. Gitu kan? Nggak apa-apa. Minum obatnya nggak? Nah, Tiap hari. Rajin nggak? Enggak. Soalnya saya ada yang di atas. Saya minum obatnya aja kadang-kadang lupa. Tapi Pak Menteri ada satu yang kurang, Bang. Tadi kan 3 kan menyebabkan. Sebenarnya ada satu lagi. Mau tahu nggak? Apa? Kenapa penyebab kematian itu? Karena istri suka buka-buka handphone suami. Jadi berhenti ya. Kelihatan. Pengalaman. Juga ke soal kesehatan mental. Betul. Nanti kita diskusikan, Betul, ya kan? Tapi ini menarik nih, karena ya, tadi Bang Don masuk ke situ, Pak Menteri ada yang mengatakan
screening ini konspirasi global. Iya. Ambil sampel darah, data segala macam. Data genom. Data genom, ngeri ini Pak Menteri. Data genom kita, waktu saya masuk, itu sudah diambil. Coba. Udah diambil. Jadi saya tuh, sewaktu saya belum jadi Menkes, data saya udah diambil, udah dicek. Ditawarin tuh banyak yang nawarin, dicek data genomik, banyak nutrimogenomik. Ini cocoknya makannya apa-apa. Karena saya nggak ngerti. Iya, Ya udah dites. Saya belum jadi Menkes. Betul jadi Menkes, saya tanya di mana itu data diambil. Oh, dicek di luar negeri. Pasti udah pernah ngalamin juga. Karena waktu itu mau kurus kan, mau kurus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Begitu saya jadi Menkes, saya nanya, karena saya udah ngerti kan, di mana itu? Oh, dikirim ke luar negeri. Ada yang ke Taiwan, ada yang dikirim ke Kanada. Begitu saya jadi, saya tahu kan. Sekarang di undang-undang baru kita justru bikin itu nggak boleh. Di undang-undang baru bilang nggak boleh. Saya bikin sekarang Genomik Indonesia, harus ditaruh di Indonesia. Saya kerjasama sama BSSN bahwa datanya itu harus ditaruh di server yang ada di Indonesia, disertify oleh BSN, security standar di Indonesia. Sekarang boleh keluar. Ya, nggak bisa keluar. Justru sekarang diatur. Dulu sebelumnya keluar, dilakukan oleh pribadi-pribadi pertanyaan peneliti awam, sendiri. Pak Menkes. Sekarang malah Data diatur. genom ini apa pentingnya? Data genomik Jangan itu dulu orang tuh semua penyakit itu kan terjadi karena ada perubahan di sel kita. Ya. Cuma kita nggak tahu yang berubah yang mana karena ada 3 miliar tuh DNA di tubuh kita. Kita nggak ngerti. Ilmu kedokteran itu belum secanggih ilmu fisika, karena saya fisika. Fisika itu begitu kita tahu komponen terkecil yang nama atom, kita udah ngerti itu material science, computer science, laser teknologi, nuklir kita udah ngerti. Karena kita tahu komponen terkecil. Sama seperti komputer, begitu kita tahu informasi terkecil tuh yang namanya binary digit atau bit satu. A itu 10101, B 11111. Kita udah ngerti semuanya tuh keluar tuh. Computer teknologi, software, hardware segala macam, artificial intelligence keluar tuh. Nah, begitu kita namanya DNA, Watson create tahun 1950-an, yang namanya makhluk hidup, tanaman, binatang, manusia, itu ketahuan komponen terkecilnya. Masalahnya ada 3 miliar manusia tuh. Kombinasinya kalau sakit jantung, yang rusak DNA nomor 1, nomor 500 juta, nomor 3 miliar. Ini berubah DNA-nya. Nah, itu ketahuan pola ini tuh. Jadi contoh kalau misalnya sakit kanker, yang namanya BRCA1, BRCA2 mutasi dari gini jadi begini asam aminonya. Jadi data di prosesnya itu bisa terbaca. Bisa terbaca sehingga kita bisa antisipasi nih, kayak Angelina Jolie nih. Ya, Angelina Jolie, kamu terjadi mutasi di BRCA1 atau BRCA2. Kamu bakal kena kayak breast cancer. Jadi kamu either diambil sekarang atau kamu tunggu nanti kamu akan kena cancer. Akhirnya si Angelina Jolie bilang, ya udah diambil aja sekarang. Sekarang aja daripada nanti kena. Jadi memang Itu sebabnya. Jadi lebih precise, nggak tebak-tebakan kayak dulu. Sekarang kita tebak-tebakan gini. Oh, ini panas agak gini. Kalau kita baca Yuval Noah Harari itu bioteknologi itu tadi sangat penting. Dan itu kalau data kemudian kerjasama, kemudian AI bisa mengetahui begitu banyak hal dan bisa menjadi. Nanti kedepannya yang namanya ilmu kedokteran berubah. Dulu kan kita pakai tebak-tebakan, nah istilahnya, oh ini panas, oh ini gini, oh kayak gini, ya, matanya begini, juling, oh kayak gini, kira-kira sakit. Itu kan kira-kira semua. Sekarang nanti dengan kita ambil, kita presisi sekali. Kesehatan Kita tahu yang mutasi itu sel ini, makanya sakitnya ini. Kalau sel ini, DNA-nya berubah gini, sakitnya ini. Cuma satu Pak Menteri yang nggak bisa tebak-tebakan, kecuali kalau diseruput teh atau kopi. Minum teh atau kopi? Minum kopi. Kopi. Nah, sayangnya ini teh, jadi harus terima aja teh. Kita minum juga. Nanti bisa dibikin teh sama kopi, bisa dibikin kayak di Star Trek itu karena kita udah tahu komponennya. Gitu. Tapi kita harus berikan kesempatan buat pemirsa menyiapkan teh atau kopi. Downcast segera kembali sesaat lagi.